Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Nah, kali ini Capricorn, Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan. Apakah ada kemungkinan dia seseorang saat ini sedang kamu pikirkan kembali lagi kepada dirimu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua pile saja untuk bisa kamu pilih salah satunya ya. Nah, namun karena kebetulan di sini ada dua tumpukan kartu tarot ya, maka kamu bisa memakai keduanya untuk bertanya tentang dua orang yang berbeda gitu ya. Misal nih, saat sekarang kamu punya penasaran kepada dua orang sekaligus, maka silahkan dipilih, misalnya ini untuk si A, ini untuk si B, boleh ya, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya Mari akan beri bunga pertanda ya. Nah, jadi ini tumpukan dengan bunga warna kuning dan berikut ini tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Monggo silahkan kamu pilih. Apabila kamu masih bingung saat sekarang kira-kira yang mana gitu ya, karena kamu mau seriusin readingan ini, silakan aja kamu pause videonya ya. Nanti kamu tenang, kamu coba koneksi ke intuisinya kamu, kira-kira yang mana nih yang kayaknya tarikan lebih kuat ya. Oke. Untuk menghemat durasi, Mari akan langsung saja memulai pembacaannya dari tumpukan kartu warna kuning dulu. Yang hijau Mari singkirkan sebentar. Untuk berikutnya akan dibaca setelah bunga yang warna kuning ya. Baik Capricorn, apakah ada kemungkinan dia, seseorang saat ini sedang kamu pikirkan, kembali lagi kepada kamu? Ini dia. Set. Ada energi dari Nine of Wands, kemudian di situ ada energi dari Seven of Swords, berikut ada Five of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari The Lovers, kemudian hadir energi dari The Emperor, dan berikutnya di sini ada energi dari Nine of Pentacles. Oke, nah jadi dari kartu ini tentu saja ya jawabannya pasti dia akan kembali lagi ke kamu, pasti seperti itu. Memang ada beberapa, nampaknya ini bukan menjadi satu hal yang pertama kali ya kamu alami. Apabila dia saat sekarang menjauh pergi dari kamu, dia ngeblokir kamu, dia menghindar dari kamu, dia bilang pisah sama kamu gitu ya. Mari lihat, ini tuh bukan kali pertama. Boleh-boleh ini adalah kali sekian gitu ya. Nggak pakai pamit-pamit, raib aja dia gitu ya, terus dia nongol. Karena ada di sini tuh energi on off Mari lihat ya, energi ngilang-ngilangan ya, hilang-hilangan. Jadi macam dia ini tuh ninja ini ya, macam gaya-gaya ninja Jepang sana gitu loh. Ada jurus-jurus ngilang-ngilangnya dia kan. Gitu ya. Karena ini pasti balik-balik lagi nih sama kamu. Gitu loh. Apalagi di sini tuh maaf aja, Mari lihat, untuk beberapa dia punya kepentingan dengan kamu gitu ya. Kepentingannya apa itu ya? Salah duanya duit, dan juga maaf banget Capricorn, kebutuhan secara biologis ya. Maaf banget ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya dengan dua kepentingan ini saja, dan tentu ada kepentingan-kepentingan lain ya. Cuman di sini Mari hanya kasih contoh dua biji ini aja. Tapi walaupun hanya dua biji ini aja, Mari bisa memastikan bahwa ya dua hal ini sudah cukup ya membuat dia akan tetap membuka pilihan kepada diri dia sendiri untuk lanjut terus berrelationship dengan kamu gitu loh ya. Jadi kalau dia sudah beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sedang ngilang-ngilang lagi dari kamu, tunggu aja nanti duit dia habis. Tunggu aja duitnya dia habis gitu ya. Nanti kalau dia udah habis duitnya, baru dia assalamualaikum katanya tuh sama kamu, lihat aja. Gitu loh. Atau pas ini maaf, libidonya dia lagi berontak gitu ya. Nah, kemana nih pelampiasannya? Ya tentu ke kamu. Nah, seperti itu ya.
Dan mari lihat dia kayak jadiin kamu itu tuh sebagai penjamin ya. Sebagai penjamin hidupnya dia itu tuh akan baik-baik saja. Gitu loh. Ya, sadar nggak sadar kamu, tapi begitu pula lah cara pandangnya dia ke kamu. Kamu akan bisa dijadikan sebagai tonggak ya. Sebagai sandaran, sebagai jaminan. Gitu loh. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya dia atau beberapa kebutuhan-kebutuhannya dia akan bisa terpenuhi oleh kamu, gitu ya. Dan memang mari lihat, dia bukan hanya melihat kamu sebagai objek untuk kepentingan dia pribadi ya. Mari harus jujur di sini, karena mari lihat ada memang cinta di sini ya, ada cintanya dia ke kamu, gitu loh. Memang ada perasaannya dia, ada perasaan cinta, ada perasaan sayangnya dia ke kamu. Tapi kalau mari nampak, ini bisa ya, orangnya kurang komitmen ya, orangnya kurang setia. Dia bisa aja itu tuh juga masih terbuka ya pada pria lain atau pada wanita lain. Gitu ya. Kalau untuk komitmen, tunduk pada kesetiaan, ya mari lihat orang ini tuh nampaknya tidak akan bisa ini, karena ini udah menjadi tabiat ini, mari lihat. Kecuali ada perkenanan dari Tuhan ya untuk memberikan kesadaran kepada dia, gitu ya. Itu udah cerita beda itu ya. Namun kalau dari dilihat apa adanya dia sebagai manusia, mari lihat ini kayaknya kurang bisa ini setia, gitu. Tapi walaupun begitu ya, andaikan dia kayak terbuka kepada pria lain atau wanita lain, kamu mari lihat tidak akan ditinggal sama dianya, tidak akan, gitu loh. Jadi andaikan kamu saat ini berstatus sebagai istrinya dia atau suaminya dia ya, kamu tetap akan menjadi istri ya, kamu akan tetap menjadi suami. Tapi kamu punya juga partner untuk gotong royong. Partner untuk gotong royong menjadi kekasihnya dia. Itu terutama kalau dia ini tuh laki-laki dan kamu perempuan ya. Mari kamu akan punya ya tadi, dia akan punya selir-selir, dia akan punya gonta-ganti kekasihnya dia, gitu ya. Wanita-wanita yang dekat ke dia ataupun pria ya. Paling enggak kalau dia ini tuh wanita, ada tetap itu tuh satu pria yang sama posisinya dengan kamu, gitu loh. Posisi ya, bukan status. Kamu bisa aja suaminya, tapi posisi sebagai orang terdekat pasti ada ini satu orang lagi. Mari lihat seperti itu. Dan kayaknya orang itu akan selalu ada gitu ya dalam hidupnya si partnernya kamu ini. Nah kalau dia laki-laki, boleh-boleh berganti-ganti tuh wanita-wanitanya, dia ganti-ganti gitu ya. Tapi kamu tetap ada gitu loh. Dia nggak akan ninggalin kamu, tapi dia juga tidak akan menjadikan kamu menjadi satu-satunya ratunya dia. Ya. Tidak akan gitu. Di sana. Karena kok kayaknya dua itu tuh setidaknya dua pasangannya dia baru dia rasa pas. Gitu loh. Kalau hanya punya satu kurang. Karena gini, iya ada istimewanya kamu di matanya dia, tetapi juga dia macam orang yang sedang menuntut ya, bahwa si pasangannya dia harus sempurna. Karena ini mari lihat apa tuh namanya, apa namanya itu ya, apa istilahnya itu? Iya, pokoknya dia ada perfeksionis gitu. Dia ini tuh kayak menuntut bahwa pasangannya dia perfeksionis, sementara kamu tidak perfeksionis. Maka apa-apa yang menjadi kekurangannya kamu, dia cari dari orang lain. Gitu loh. Dia ini semacam orang yang udahlah aku terima apa adanya aja lah. Ya Sagittarius ya begitulah orangnya, ya sudah. Walaupun aku belum melihat bahwa Sagittarius ini tuh
sebegitu idealnya di matanya aku, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, dia nggak pakai prinsip kayak gitu. Oh, Sagittarius cuman bisanya sampai segitu ya. Dari list-list keidealannya aku tentang pasangan, Sagittarius hanya nyampenya cuman di angka 5, padahal aku butuhnya itu tuh 10 hal. Maka dia cari 5 yang lain itu tuh dia cari dari luar hubungan kalian. Nah, kayak gitu. Atau ini bisa aja, kamu dari awal sudah bersama dengan suaminya orang, istrinya orang, atau pacarnya orang, gitu ya. Mari lihat, jadi kayak ada energi cinta bersegi-segi di sini, segitiga kah, segi 4 kah, gitu. Nah di sana. Nah kemudian kalau dia untuk menyingkirkan pasangan-pasangannya dia yang lain itu demi kamu, agaknya berat ini. Mari lihat ya Sagittarius. Dia nggak akan mau ini, nggak akan mau. Itulah. Dan kalau soal berjuang-berjuang ke kamu, mau aja nyanyi orang kan, mari nampak. Mungkin itu salah satu senengnya kamu dengan si dia ya. Ada masa-masa kamu lihat dianya kayak yang pontang-panting gitu ya untuk kamu ya, narik perhatiannya kamu. Adalah sikap-sikapnya dia yang bikin kamu merasa berharga karena dia sibuk melakukan ini dan itu gitu ya kalau mari nampak. Nah, memang untuk seterusnya melakukan hal yang serupa sama, dia memang masih mau ini, gitu loh. Kalau kamu ngambek, dia deketin. Kalau nanti kamu sudah kelihatan udah tenang, nah itu baru dia leluasa melakukan apa-apa yang mau dia lakukan di luar sana, gitu mari nampak. Dia selalu akan coba memastikannya bahwa koneksi dengan kamu ini tuh akan tetap terbuka, gitu loh. Sorry. Pasti di situ mari lihat main dari si seseorang ini itu ya, karena dia butuh kamu gitu loh. Ada sudah ya itu tadi kayak kebutuhan-kebutuhan yang seperti kata Mari tadi ya, terasa lengkap kalau kamu itu tuh ada, dan tadi kamu sebagai penolong gitu kan di matanya si dia, penolong. Jadi kamu itu tuh berfungsi untuk dianya lah, namanya sesuatu yang berfungsi kan ya pasti masih tetap ingin dimiliki. Jadi kalau kamu bilang pertanyaan sesuai dengan judul, Cici Mari apakah ada kemungkinan dia balik lagi sama aku, ya balik gitu. Dan kalau kamu terus mau dengan seseorang ini, maka untuk meringankan dirimu, ya kamu harus menerima dia lah. Ya beginilah model orangnya. Gitu ya. Datang dan pergi. Kadang cuek, kadang mesra. Dan kemudian dia, ya permintaan-permintaannya dia ya jangan kamu tolak. Seperti itu. Ya, ketidaksetiaannya dia ya harus bisa kamu terima. Kalau enggak, kamu mencret ini ya dengan orang yang kayak gini, mencret kamu. Kalau kamu butuh pasangan yang benar-benar gitu ya, menghargai kamu, ya, yang mau serius membangun relationship dengan kamu, maka nampaknya kamu butuh mempertimbangkan bersama dengan orang lain dan meninggalkan dia ini. Mari lihat ya, kalau kamu memang punya kebutuhan yang seperti itu, gitu ya. Karena nggak bisa seseorang ini tuh kalau dia yang beradaptasi sama kamu dan sesuai dengan idealnya kamu, nampaknya Mari dia nggak mau tahu soal yang kayak gituan, itu loh, nggak mau tahu dia. Gaya hidupnya dia ini tuh dia rasa sudah benar, cara sikapnya dia memperlakukan kamu itu tuh dia rasa sudah tepat, gitu loh. Jadi di sana, kalau kamu mau punya hubungan yang normal, tanda petik ya normal, maka bukan ini orangnya, gitu aja. Cari yang lain. Gitu ya, kalau kamu nggak betah hubungan yang tak jelas juntrungannya,
gitu ya. Ya udah, kamu lepasin diri dari si dianya, gitu ya. Nggak peduli mau dia sengotot apa, coba-coba masuk melenggang kangkung ke hidupnya kamu harus tegas nolak dia. Karena orang ini bakal ngider-ngider ya, warawiri nih dalam hidupnya kamu ya, Capricorn. Seperti itu. Oke, jadi dalam pembacaan kita hadir energi dari Sagittarius di sini ya. Berikut ada energi dari Aquarius, Taurus, Gemini. Kemudian ada energi dari Aries, mari lihat, dan ada energi dari Virgo ya. Itu energi di pembacaan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna kuning. Oke. Baik ya, terima kasih sudah ikut memilih ya. Sekarang mari akan lanjut untuk membacakan kartu tarot dengan bunga warna hijau ya. Oke, apakah dia ada kemungkinan kembali lagi bersama dirimu? Ini dia. Ada Eight of Wands, ada Two of Cups, kemudian ada energi dari Nine of Cups, berikutnya ada energi dari The Chariot, kemudian ada energi dari Knight of Cup reverse, dan berikutnya ada energi dari Seven of Cup. Oh iya, pasti dia akan balik lagi sama kamu, udah pasti gitu ya. Nggak peduli kalau kalian ternyata sudah berpisah untuk sekian bulan atau bahkan sekian tahun, tapi akan ada masanya dia ini tuh datang lagi ke kamunya. Dan kalau Mardat, energinya ini tuh bisa energi cepet ya. Dalam beberapa hari setelah kamu menyaksikan video ini, kamu hitung aja gitu ya, bisa-bisa ya besok gitu ya, bisa-bisa ya lusa dia sudah cilukba lagi sama kamu ya. Kalau bacaan ini tuh resonate ke kamu, paling lama 8 hari setelah kamu menyaksikan video ini, kamu akan dapat kabar dari dia gitu loh. Bahkan bukan hanya kabar aja ya, boleh-boleh orangnya assalamualaikum gitu langsung ke pintu rumahnya kamu gitu loh. Nah, tapi kalau Mardat begini, si dia ini tuh nggak pernah ya merasa dia ninggalin kamu. Alah, macam mana itu? Kalau dia nggak pernah ngerasain dia yang sedang menjauh dari kamu, tidak gitu loh ya. Apakah kamu ngeklik video ini tuh hanya karena kemarin hari kamu sedang berusaha untuk menghindar, menjauh dari dia, sehingga datang pertanyaan ya, apakah dia akan mengusahakan dengan kamu gitu ya kan? Nah, makanya di sini mari lihat itu tuh macam dia tidak merasa ada jeda antara kalian. Tak merasa dia ini, sangka-sangkanya dia ya semua baik-baik saja gitu loh ya. Mungkin ketika kamu menjauh ngeblokir dia itu tuh yang kayak, oh kamu lagi pengen me time, paling gitu sih dia. Oh kamu lagi sewot, udahlah nggak apa-apa, kasih dulu lah jeda waktu untuk kamu gitu. Dia tidak melihat ada problem di sini, nggak ada. Dan kalau Marlet ya, andaikan kamu mau ya, andaikan kamu berkenan, boleh-boleh ini nih jadi calon suaminya kamu, jadi calon istrinya kamu. Dan makin ke depan dari effortnya dia, kamu akan lihat dia akan memperjuangkan ya, hubungan kalian ini tuh akan semakin membaik ke depan sana gitu loh. Kalau kamu andai nih ya Capricorn, kamu ngeliat, oh ini orang brengsek, ini orang nggak baik sama aku misal ya, maka kamu akan lihat dia itu tuh akan melakukan pengupgradean dirinya dia gitu ya. Dia mau ini tuh berubah demi memastikan relationshipnya kalian ini tuh bakalan langgeng, kayak gitu ya. Dan kalau mari nampak kamu ke seseorang ini, silakan aja kamu belak-belakan ya, kamu mainnya tuh belak-belakan supaya cepet keadaan relationship kalian sesuai dengan idealnya kamu gitu loh. Dia memang akan berinisiatif untuk terus berkreatif gitu ya. Ya tadi mengisi relationship kalian biar makin langgeng, biar makin harmonis gitu ya. Dia nge-upgrading dirinya dia, pasti dia akan lakukan itu. Namun misal ada juga ide-ide dari kamu, aku tuh pengennya kalau punya pasangan yang begini dan begitu, semoga dia tahu ya. Kamu jangan pakai prinsip-prinsip semoga dia tahu ya. Susah nanti, nggak betah nanti kamu menunggu kapan dia tahu. Mendingan kamu bunyi gitu loh.
bunyi, nggak mau ngomong. Beb, aku tuh pengennya gini. Ngomong aja. Nanti dia akan, oh kamu maunya gitu, oke. Nah di sana dia tuh. Aku nggak suka kalau kamu deket sama cewek, misalnya sama cewek-cewek lain, gitu. Nah, nanti dia akan perlahan namun pasti dia akan ngebatasin itu dirinya dia dengan cewek-cewek lain. Misal nih, itu contoh ya. Nah, di sana. Jadi cocok ini ya, kalau kamu mau sedang mencari pasangan untuk dipertimbangkan serius, lah ini orangnya. Ini, gitu. Ya, ini dia. Nggak usah kamu ragu-ragu dengan orang ini. Gitu. Apalagi tadi kayak kamu terbuka gitu ya. Kamu punya ideal-ideal. Suasana seperti apa, pasangan yang kayak gimana, kamu bunyi. Gitu. Cepet nanti ini tuh lebih enaknya. Ya, relationship kalian ini kamu rasakan. Tuh, mari bilang. Ya. Jadi kayak yang kamu bisa menjadi fokus hidupnya dia. Kamu bisa menjadi prioritas hidupnya dia. Di dunia asmara ya. Bukan karena mari bilang kamu adalah prioritas lantas dia nggak kerja-kerja. Nggak gitu lah. Karena orang ini pasti kerja. Dia butuh ini untuk punya kebanggaan ya. Menjadi orang yang mampu memastikan kamu sebagai orang yang dia cintai. Sebagai pasangan yang dia pilih. Merasa bahagia dengan dia. Gitu loh. Jadi kayak dia bisa kayak punya keegoisan, dia punya bisa ego ya, dia bisa punya ego bukan egois ya, dia bisa punya ego di mana egonya dia ini tuh merasa berhasil bagi kamu. Gitu. Jadi enak nih kamu dengan si dianya, bisa kamu ini tuh diperlakukan ya, di treatment seperti putri, seperti pangeran, bisa banget ini. Gitu loh ya, ngelihat kamu berseri-seri, ngelihat kamu tertawa, melihat kamu makin cantik, makin ganteng, melihat hidupmu makin ringan, makin mudah, gitu ya. Itu tuh menjadi satu kesenangan pula bagi dia. Jadi kebahagiaannya dia itu tuh bukan sebab karena ada yang terjadi pada dirinya, sebab karena dia ganteng, sebab karena dia bisa happy-happy, enggak. Tapi bisa bikin kamu happy-happy, bisa bikin kamu ganteng, bisa bikin kamu cantik. Sudah satu hal yang membanggakan bagi seseorang ini. Jadi enak nih, enak. Nggak egois-egois dia. Tapi tentu ya, kalau kamu pengen dia melekat terus sama kamu, ya kamu juga wajar-wajar lah. Gitu ya, dia juga punya dunia sosialnya dia. Yang bisa hanya kayak kamu misal ngebatas-batasin dunia sosialnya dia. Misalnya, oke, boleh mancing ya, dia seneng hobinya mancing. Oke, boleh mancing, tapi mancingnya jangan tiap hari ya, 1 kali seminggu. Pasti dia akan oke, mantap gitu. Jadi jangan kamu kayak bikin dia menjadi budaknya kamu gitu ya. Tetap kamu mempertimbangkan pula kebahagiaan bagi diri dia pribadi gitu ya. Jangan egois kamu jadinya gitu ya. Kalau mari nampak ini, jangan kamu lewatkan ya hubungan dengan seseorang ini. Kamu jangan banyak bacot, kamu jangan banyak tingkah ya. Udah, bulatin aja hatinya kamu. Ya, kuatkan aja niatnya kamu. Kamu dengan dia, kamu jangan mencela-mencela. Gitu ya Capricorn, kalau mari boleh ngasih saran. Gitu loh. Sebab ini akan tumbuh itu, makin banyak nih tumbuh cintanya dia sama kamu, rasa sayangnya dia sama kamu. Ngerti ya? Kalau rasa cinta dan rasa sayang itu tuh tumbuh semakin banyak, tumbuh semakin tulus, enak nih kita sebagai orang yang dicintai dan disayangi itu, enak, gitu loh, ya. Nah, di sana. Jadi apapun yang ingin kamu lihat dari seorang pasangan, kamu terbuka aja ke dia dan tunggu dan berikan dia waktu ya, tunggu dia untuk berproses ya. Biar dia menjelma seperti sosok hayalannya kamu itu ya. Cuman janganlah pula muluk-muluk hayalannya kan. Janganlah misalnya bilang, aku pengen dia itu tuh seperti Elon Musk kayak kekayaannya. Lu jangan gitu juga lah ya. Yang wajar-wajar juga lah gitu ya. Atau kalau kamu mau dia seperti itu, ya kamu lah nge-backup dia.
sekolahkan dia kek, apa kek gitu ya. Jangan biarkan dia berjuang sendiri. Kalau yang seperti kayak gitu, atau aku pengen dia itu tuh masuk ke gengnya 9 Naga Indonesia, gitu ya. Sementara kalian ini tuh yang tinggalnya di daerah misalnya, contoh, maaf. Nah, yang nggak usah muluk-muluk kayak gitu. Yang tinggi, tapi tingginya itu tuh masih di dalam hal yang masuk akal. Seperti itu, ya. Nggak apa-apa kalau kamu bermimpi-mimpi dengan dia, tapi yang normal-normal lah, gitu. Jadi dalam pertanyaannya sesuai dengan pembacaan ini, apakah dia akan balik lagi sama kamu? Lah orangnya nggak pergi, apa mau ceritanya balik? Dia nggak pergi, apa ceritanya balik? Ya kan? Yang ada tuh dia melanjutkan relationship ini dengan kamu di sana. Jadi kalau kamu punya resah, punya rasa cemas, dan seterusnya ya, yang bikin kamu tidak nyaman dalam relationship ini, coba-cobalah kamu lepaskan, gitu ya. Karena jangan sempat gagal relationship ini hanya gara-gara trauma-traumanya kamu, hanya gara-gara ketidakmampuannya kamu mengendalikan pemikiran negatif atau perasaan negatifnya kamu. Nah seperti itu ya, karena ini worth it banget untuk kamu jalani, atau untuk kamu perjuangkan sekalipun ya. Mari bilang ini tuh sih worth it ya, si dianya ya, untuk kamu perjuangkan. Misal nih, harus ada perjuangannya, worth it banget. Kamu tidak akan melakukan kesia-siaan ini kalau kamu melakukan ini dan itu demi bisa bersama dengan dia, gitu ya. Kamu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, atau bahkan bisa ganjaran 1 diganti 2. Gitu ya, dari hubungan bersama si seseorang ini, gitu loh. Mulailah tumbuhkan semangat untuk bersama-sama, gitu ya. Ibaratnya kayak jangan hanya kamu berharap dia seperti ini dan seperti itu, kamu juga nge-upgrade dirinya kamu, gitu ya, biar makin langgeng. Kan enak tuh ya, sama-sama dengan versi the best menjalani hidup, gitu kan. Wah, pasti makin asik gitu loh. Bisa kalian berdua menarik bayang-bayang surga ke bumi ini, gitu ya kan. Jadi kalau kamu lagi nyari hubungan yang serius, ini dia orangnya, gitu ya. Silakan pertimbangkan, ini dia, gitu loh. Oke, baik Capricorn, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ini energi Cancer, Pisces ada di sana. Berikut ada energi dari energi dari Scorpio di sini ya. Oke, itu aja. Baiklah Capricorn, bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau, selesai sudah ya pembacaannya. Dan keduanya juga sudah tuntas nih. Mari sampaikan energinya ke kamu. Semoga apa yang mari sampaikan mampu ya kalian pahami. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.